Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qulullahu ta'ala badan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Amma ba'du, puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Kita memujinya, kita memohon pertolongan kepadanya, kita inabah ya, bertaubat kembali kepadanya. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji akidah ya. Akidah berkaitan dengan rukun iman yang keenam. Apa itu? Iman kepada qada dan qadar. Ya. Ini penting ya, karena kehidupan di dunia ini darul negeri aflaya. Dunia ini darul ujian ya, negeri tempatnya ujian ya, cobaan. Dan manusia ya tidak sedikit yang gagal dalam menjalani ujian. Oleh karenanya kita sebagai seorang mukmin ya, yang hanif ya, yang lurus, yang taat, kita terus mempelajari akidah ya, karena termasuk dari ilmu yang fardu ain, ilmu yang wajib untuk dipelajari setiap pribadi, setiap orang yang beragama Islam. Wajibnya apa? Sendiri-sendiri, tidak bisa diwakilkan ya. Urgensi memahami qada dan qadar Allah ini ada hubungannya dengan pensucian jiwa ya. Kita berada di bulan suci Ramadan tahun berapa ini? 1447 Hijriah, yang diantaranya bulan Ramadan, bulan yang memiliki fadilah keutamaan membersihkan dosa ya, menggugurkan dosa. Tadi hadisnya ya, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dosanya akan diampuni. Syaratnya waktu saban ya, mengharap ridho Allah, ikhlas. Nah, bersihnya dosa itu ada hubungannya dengan pensucian jiwa apa? Tazkiyatun nafs. Syariat puasa ini ya
kita butuhkan, ya, kita butuhkan. Jadi manusia, ya, dengan segala macam bentuk ini sifat karakternya hanya bisa di manage, ya, hawa nafsunya itu dikendalikan, dikelola secara benar bila mau, ya, berpuasa, ya, bila mau berpuasa, atau dengan syariat puasa lah manusia itu bisa dikendalikan, atau nafsu manusia itu bisa ditata, dikendalikan dengan benar. Dalam kaitannya materi kita, iman kepada qada dan qadar ini menjadi fondasi, ya, yang ketiga dalam penyucian jiwa, ya, dalam penyucian jiwa. Qada dan qadar ini salah satu rukun iman, ya, yang berdiri di atas keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan, coba, pena sudah mengering, ya, tinta sudah mengering, daun telah gugur. Itu artinya apa itu? Takdir telah ditentukan, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ilmunya Allah sejak azali, sejak dulu, ya, sejak dulu. Tak ada satupun, ya, yang terlepas dari pengetahuan Allah. Nggak ada yang selip, tidak ada dalam ilmu Allah, semuanya ada. Segala yang terdapat di langit dan di bumi semua dalam genggaman ilmu Allah, ketentuan Allah dan qadanya. Karena itu, ya, iman kepada qada dan qadar terikat dengan rukun pertama dari rukun iman. Apa itu? Iman kepada Allah. Jadi berhubungan, ya. Kemudian juga nama-nama Allah. Kemudian juga sifat-sifat Allah. Dan di antara sifat-sifat Allah itu, ya, Asmaul Husna, dan sifat-sifatnya adalah Allah itu alim, ilmu, paling maha berilmu, ya. Dan kemudian qada, maha berkehendak, Allah yang punya kehendak. Maka ulama mendefinisikan qada dan qadar, ya. Qada dan qadar diartikan bahwa qada berbeda dengan qadar atau ketentuan. Qadar adalah ilmu Allah, ya. Coba dipastikan paham betul. Qadar adalah ilmu Allah mengenai apa yang akan terjadi pada seluruh makhluknya, ya, seluruh semuanya. Itu namanya apa tadi? Qadar. Qadar adalah ilmu Allah mengenai apa yang akan terjadi pada seluruh makhluknya di masa yang akan datang. Jadi sudah Allah tetapkan. Adapun qada, ya, tadi kan qadar, sekarang qada itu kemampuan Allah untuk mengadakan, atau menjadikan buat apa saja sesuatu sesuai ilmu dan kehendaknya, terserah Allah.
Ada juga yang berpendapat qada dan qadar itu aturan yang diberikan Allah kepada alam ini. Jadi aturan yang diberikan oleh Allah kepada alam ini, di mana hukum-hukum umum dan jalan-jalan yang dengannya Allah mengikat penyebab dengan yang disebabkannya. Di dalam kitab Aqaid al-Islamiyah, kitab akidah Islam. Sedang yang lain mendefinisikan sebagai ilmu Allah, ya, sebagai apa? Ilmu Allah yang sudah ada sejak dulu, azali dulu, mengenai segala sesuatu yang ingin Allah ciptakan, Allah adakan, Allah buat, baik berupa alam semesta, ciptaannya makhluk-makhluk itu, kejadiannya, peristiwa dan benda-benda yang ada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi ketentuan, ya. Allah memberi ketentuan pada ciptaannya tersebut dan menulisnya pada kitab yang terjaga, apa namanya? Lauhul Mahfuz. Ada dalam kitab Aqidah Al-Mu'min karangan Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Hadirin Allah, para santri sekalian, coba dipahami pelan-pelan, ya. Dibaca lagi, boleh ditanyakan. Jadi memang ulama sendiri memandang atau berbeda pandangan terhadap definisi qada dan qadar. Di antaranya, ya, kemudian Allah berfirman, ya, bagaimana iman kepada qada dan qadar, ya, di dalam Al-Quran dan di dalam hadis, ya, nas-nasnya, apa itu? Ayat-ayat dan hadis, ya, supaya lebih paham dari definisi tadi. Syekh Ahmad Karzon merinci lagi, ya. Iman kepada qada dan qadar berisi iman kepada ilmu Allah yang kekal. Kita mempercayai Allah punya ilmu yang kekal mencakup semuanya. Pokoknya nggak ada yang terluput, ya, semuanya ada dalam ilmu Allah, ya, yang kekal dan kepada kehendak Allah yang pasti terlaksana serta kemampuannya yang sempurna. Untuk menjelaskan hal itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan golongan yang selamat, firqatun najiyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengimani ketentuan qadar, mengimani ketentuan Allah baik dan buruk. Makanya dalam rukun iman itu gimana? Beriman kepada qadar dan qadar, khairihi wa syarrihi. Apakah itu ketentuan Allah yang baik ataukah sebaliknya ketentuan Allah yang buruk? Menurut beliau, siapa tadi? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, ya, coba ditulis. Tingkat pertama, ada dua tingkatan dalam memahami iman kepada atau dalam beriman kepada qadar itu. Yang pertama, mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa?
mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua yang diperbuat oleh makhluk ciptaannya. Yang pertama. Allah Subhanahu wa taala itu tahu semua keadaan makhluk. Ya. Baik makhluk itu yang taat atau makhluk yang bermaksiat. Ya. Ini mulai dihubungkan. Bagaimana puasa ini? Di antaranya buahnya atau melatih mendidik jiwa agar disiplin dan jujur. Bisakah sah puasanya kalau dia pas tidak ada orang? Ya, Naila tahu-tahu minum, ya, atau makan pas tidak ada yang melihat. Apakah sah? Batal. Ya. Maka ibadah puasa yang diturunkan syariat ini, yaitulah caranya, ya. Caranya Alhamdulillah supaya manusia itu bisa jujur, tanggung jawab, ya, disiplin kepada Allah. Dia kemudian tidak berani bohong. Diharapkannya bagaimana haflah? Selesai bulan Ramadan terus menjadi orang yang jujur dan disiplin. Disiplin itu bermakna juga adab. Disiplin, tanggung jawab. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala tahu. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya tadi, ya Zaid, Allah Subhanahu wa taala tahu makhluknya yang taat, tahu makhluknya yang maksiat. Jadi gimana loh? Kita tidak perlu ragu-ragu dalam beramal dan tidak perlu ingin dipuji, dilihat manusia, karena Allah tahu sudah. Dan memang Allah itulah yang kita tuju. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang mengerjakan amal, ya, seberat biji zarrah, yang sawi kecil, maka Allah melihatnya. Demikian pula siapa yang berbuat dosa maksiat, Allah juga tahu. Ada dalam genggaman ilmu Allah. Jelas ya? Baik tuh. Coba yang ngantuk. Ya. Yang pertama tingkatannya apa? Allah Subhanahu wa taala kita imani, semuanya Allah tahu dengan ilmunya terhadap semua ciptaannya yang ada di langit dan di bumi, baik yang di dalam lautan, ya, atau di dalam bumi pun, atau di atas di langit, semuanya Allah ketahui, ya, Allah ilmui. Termasuk rizki, apa ini? Rezeki, termasuk juga ajal. Ya, ini sering ya. Orang itu tidak fair, apa ini? Menuntut, ya Azalea, menuntut hidup terus mbahnya Azalea. Ya, menuntut hidup terus mbahnya Hapla. Apa mbah? Apa kakek apa? Ya anak, menuntut terus kakekmu, mbahmu hidup. Ya. Sebagaimana manusia yang menuntut rezekinya selalu banyak. Tapi dia tidak fair, tidak seimbang ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil nyawa keluarganya. Menuntut rezekinya terus, ya.
Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa ajal keluarga, anggota keluarganya itu dia tidak terima. Maka rezeki dan ajal itu sama. Kalau Anda menuntut rezeki yang banyak, maka Anda harus berlapang dada menerima, ridho rela menerima kalau anggota keluargamu, saudaramu itu kemudian Allah ambil atau ajalnya telah tiba. Coba yang belum lama mbahnya meninggal, apakah bisa sama? Ya, rezeki pengen terus. Allah Maha memberi rezeki, percaya kepada Allah. Tapi pas giliran Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa mbahmu, kakekmu, kok begini rasanya? Berat, tidak seperti menuntut rezeki, begitu loh. Ya, harusnya apa? Yakin dengan rezeki Allah, yakin pula bahwa Allah kuasa mencabut nyawa. Memang nyawa itu titipan, pemberian anugerah dari Allah, dan ada limit, ada batasnya. Nailah juga ya, Allah uji ibundanya sudah disayang oleh Allah kembali terlebih dahulu mendahului ayahnya, ya. Mungkin umurnya tua ayahnya, tapi begitulah Allah Subhanahu wa taala. Nih, umpamanya taman, ya, Naila. Ya Zaid, taman ini ada macam-macam bunga. Dari macam-macam bunga itu ada yang mau mengambil, yang punya kebun tentunya, yang kuasa. Kira-kira ngambil yang bagaimana itu? Dari macam-macam bunga, kalau dibagi, bunga yang jelek, sedang-sedang saja, bunga yang paling indah, yang paling bagus. Bisa jadi dia bentuknya, ya, bisa jadi harum atau bau aroma bunga itu. Pokoknya yang paling diunggulkan. Yang punya ngambil yang mana? Paling bagus, paling indah, paling wangi. Begitulah Naila. Tamsil, permisalan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, ya. Dengan diambil nyawa, dicabut nyawa, meninggalkan dunia ini yang tempat persinggahan menuju kepada Allah, kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala di alam yang abadi, yang mana orang yang meninggal itu apa diantaranya? Dia telah berhenti potensi, Allah telah hentikan kemungkinan dia berbuat dosa, sudah terputus, ya kan? Rohatan min kulli syarr, rehat dia, berhenti dia dari berbuat keburukan. Adakah orang yang amal kehidupannya pas muda soleh, solehah, taat, pas tua maksiat, akhirnya apa? Su'ul khotimah, ada dan banyak. Padahal dalam Islam gimana Naila? Innamal a'malu bil khawatim. Sungguhnya amal itu dihitung waktu terakhir penutupannya. Maka orang yang kemudian hidupnya taat, ya, beribadah dengan benar, ya, berakhlak yang baik, kemudian kok meninggal, berarti apa? Husnul khotimah. Berhenti dia dari kemungkinan atau peluang dia berbuat dosa, sudah nggak bisa lagi. Kalau sebaliknya misalnya kita lihat orang yang sampai apa? Umurnya lama, tua sekali, manusia lanjut usia sudah tua, lansia ya sudah tua. Itu juga kita doakan bagaimana secara takdir. Mudah-mudahan apa?
ziyadatun khair, dia hidupnya itu dengan usianya yang terus panjang itu baik pula amalnya, bertambah pula kebaikan yang dia lakukan. Jadi itu nggak ada apa? Nggak ada istilahnya yang tidak baik. Mati meninggal cepat, berhenti dari peluang berbuat dosa, umurnya dipanjangkan, kesempatan dia untuk terus berbuat amal soleh. Jelas ya? Dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sudah bisa belum dipahami? Ya, anak. Ya, yang namanya kita menuntut rezeki dari Allah, maka harus diimbangi. Karena itu qada dan qadar Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala. Kapan keluarga kita meninggal, kita juga harus merelakan ridho, karena itu memang titipan hak Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Pernah enggak melihat Abi mengobati orang yang depresi, stres, yang dibawa sama Torik santri itu? Ya, lihat ya, Zaid. Ya, alumni kita santri atas nama Torik dengan ibunya ke sini membawa tetangganya yang depresi. Depresi itu apa? Ya, berat pikirannya sehingga dia berperilaku gangguan mental, kejiwaannya guncang, hampir gila yang ODGJ lah, tapi masih bisa kadang-kadang normal gitu. Kalau udah ODGJ kan dia gelandang atau dikurung. Ya, ini kadang-kadang normal. Masih ingat ya, bagaimana awal mulanya dia menjadi depresi berat karena apa? Diceritakannya apa itu? Suaminya meninggal, ya, orang terdekatnya. Kemudian juga anaknya meninggal, nggak lama dari dalam 1 tahun itu kehilangan 2 anggota atau keluarganya yang Allah panggil. Yang ada apa? Karena imannya lemah, keluarganya tetap meninggal, tidak mungkin hidup kembali, dianya malah sakit. Coba. Rugi ya? Rugi serugi-ruginya. Bila dia gila, waduh. Hidup ini untuk ibadah, tunduk taat kepada Allah, kok malah dia gila? Coba. Nggak ada hitungannya sih kalau sudah gila. Tapi kan kerugian. Setelah gila tidak dihitung. Tapi sebelum gila, sejak kecil, taklif, balik, sampai dia gila, amalan dia baik atau buruk itu dihisab. Itu masalahnya. Kalau dia buruk, wah neraka. Walaupun pas sudah gila tidak dihitung, ya. Rufi al-qalab an salasin. Ini fikih ya. Allah Subhanahu wa taala mengangkat pena dari 3 orang. Yang pertama apa? Anis sobi, dari apa? Anak-anak kecil, hatta yahtalim, sampai dia apa? Hatta yahtakilu, sampai dia berakal. Anin naim, hatta yahtalim, dari orang yang tidur sampai dia bangun. Misalnya dia tidur belum sholat apa subuh atau belum sholat maghrib, kemudian dia kelabas sampai sholat isya, dia tidak dihitung, dimaafkan. Jadi bagaimana? Dia pas bangun sudah isya, dia langsung sholat apa? Maghrib dan sholat isya. Boleh. Bukan jamak, itu karena memang dia dimaafkan karena tidur. Kemudian anil majnun, satu lagi, dari orang yang majnun. Apa majnun? Gila, ya, sampai sembuh. Jadi orang gila itu tidak dihitung, tidak masuk dalam kewajiban menjalankan syariat. Kamu pengen bebas sholat, bebas apa? Bebas puasa. Ada caranya?
Ada. Apa itu? Gila. Nah, masa pengen gila? Ya. Nabila, kalau orang gila wajib sholat? Enggak. Wajib menutup aurat yang perempuan? Enggak. Namanya juga gila. Pengen bebas hidupnya? Gilalah. Oh, gilalah. Jadilah gila. Naudzubillah, ya. Ini selingan aja. Masa kamu mau milih gila? Orang yang gila saja berobat ke Abi supaya sembuh. Iya kan? Ini masa yang sehat akalnya pengen jadi gila gara-gara tak kuat nahan puasa, gara-gara nggak malas sholat, nggak kuat sholat. Alhamdulillah ya, Satri lawan itu ya, itu pikiran dari setan. Kembali pada pertanyaan Nabi tadi, sudah bisa rela begitu belum bro? Kalau dapat rezeki banyak, Allah kasih nikmat, seneng banget kan, yakin kepada Allah Maha Memberi, kan senang kepada Allah, ya kan? Gembira, syukur. Tapi kalau pas Allah berkehendak keluargamu meninggal gimana? Allah kok ini ya Naila apa? Kok tega sih, umiku kok udah diambil, kakekku kok udah meninggal. Coba gimana itu? Itu berarti apa? Tidak fair, tidak adil kepada Allah. Ya, Allah ya, harus apa? Sama saja ya. Diberi nikmat ya kita syukuri, keluarganya meninggal ya memang itu kembali sudah menjadi apa? Hak. Ini bagian daripada bentuk buah keimanan kepada takdir. Berat gak itu? Berat. Makanya ada hubungannya apa dengan iman kepada takdir. Qada dan qadar ini berkaitan erat dengan iman kepada Allah. Meskipun ini rukun iman yang ke-6, tapi sangat terkait dengan rukun iman yang pertama, yaitu kita beriman atau mengimani Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, pengatur. Rabb itu artinya pengatur ya, memelihara, yang memberikan rezeki, yang mematikan. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sanggup? Bisa? Paham? Pengen rezeki yang banyak, ya itu gampang. Diberi oleh Allah, berdoa, bekerja, dapat anugerah rezeki. Tapi orang akan berat kalau Allah berkehendak memberikan ujian berupa ajal menimpa keluarganya. Kemudian Allah menulisnya pada kitab yang terjaga dari apa? Lauhul Mahfuz. Semua ketentuan terhadap makhluk. Sesuatu yang menimpa manusia tapi bukan untuk menyalahkannya. Ini penjelasannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ta'lam anna Allaha ya'lamu ma fis samawati wal ard. Inna dzalika fi kitab, inna dzalika 'ala Allahi yasir." Al-Hajj ayat 70. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala yang ada di langit dan di bumi? Semua itu sudah ada dalam sebuah kitab ya, yaitu apa tadi? Lauhul Mahfuz. Sungguh yang demikian itu amat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir." Tiada suatu musibah pun yang menimpa bumi dan diri kalian ya, fi anfusikum illa fi kitab, kecuali telah tertulis di dalam sebuah kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sungguh yang demikian itu amat mudah bagi Allah. Itu tingkatan pertama, iman kepada qada dan qadar. Adapun penjelasan yang kedua, Imam Ibnu Taimiyah menerangkan bahwa tingkat kedua adalah kehendak Allah yang pasti terlaksana
dan kemampuannya yang sempurna. Apa tadi? Kehendak Allah pasti terlaksana dan kemampuan Allah yang sempurna. Kita mengimani, ya, kita meyakini bahwa apa yang diinginkan oleh Allah pasti terjadi. Betul banyak? Apa yang dikehendaki Allah, apa yang diinginkan oleh Allah pasti terjadi. Dan sebaliknya, yang tidak diinginkan oleh Allah itu juga pasti tidak terjadi. Kemudian tiap gerakan atau diam di langit dan di bumi terjadi perputaran silih bergantinya, ya, hari, ya, siang dan malam, semua tata surya, ya, bergerak, planet-planet terjadi karena kehendak Allah, ya, itu semua berjalan atas perintah Allah. Tiada satupun yang ada di kerajaannya yang tidak diinginkannya. Allah menentukan segalanya. Titik. Nah, paham belum? Apa penjelasannya? Allah Subhanahu wa taala berulang kali, ya, diungkapkan dalam ayat-ayat Al-Quran dan As-Sunnah untuk menanamkan akidah ini kemana? Ke dalam jiwa, dan menjelaskan bahwa hidup dan mati, rizki, manfaat, maslahat dan mudarat, ya, bala, ya, semuanya ada di tangan Allah. Semuanya berada dalam genggaman Allah. Dia menentukan segala yang diinginkannya, ya, dengan ilmunya, kebijaksanaannya, dan perintahnya, semuanya, ya, dalam kuasa Allah. Allah berfirman, wa ma kana linafsin an tamuta illa biidznillahi kitaban muajjalan. Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan biiznillah. Melainkan apa? Atas atau dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Dan Allah, ayat yang lain juga, wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan, bencana, tuh belum lama bencana apa ini? Angin, banjir, longsor, semua bencana yang ada ini, ya, kita kembalikan kepada Allah. Ketika Allah memudaratkan atau memberikan mudarat bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya, menyingkirkannya kecuali Allah sendiri. Maka tidak ada gunanya tolak bala, memberikan sesaji di laut, memotong apa? Melarung kepala hewan kerbau, dipersembahkan di dewa penguasa laut. Tidak ada gunanya, dan itu adalah kemusyrikan, ya. Maka dalam akidah kita tegas kami sampaikan bahwa semua yang bisa menghilangkan mudarat, musibah, ya, bala, siapa? Allah sendiri, bukan, nggak ada sekutu, la syarikalah, nggak ada persekutuan, nggak perlu Allah punya tim, nggak ada, sendirian, ya, cuma Allah semata, ya. Kemudian
Dan jika dia akan memberikan kebaikan kepadamu, maka dia maha kuasa terhadap segalanya. Allah ingin memberikan anugerah. Dzalika fadlullahi yu'tihi mayyasha, dan itu memang fadilah yang Allah ingin berikan kepada siapa hambanya yang Allah kehendaki, ya. Itu kelebihan fadl. Terserah, kepintaran misalnya, ya, ketampanan misalnya, ya, apalagi suara yang indah, mungkin udah belajar tahsin sampai bertahun-tahun kok suara ngajinya masih jelek terus misalnya. Bagaimana itu? Anugerah Allah, ya. Rizki misalnya udah belajar matematika nggak paham-paham, kecerdasan matematikanya pusing umpamanya. Haflah, padahal apa sama ya haflah? Ayah bundanya guru matematika kan? Sama. Haflahnya matematikanya seneng apa enggak? Hah? Seneng nggak pelajaran itu? Kurang ya? Seneng pelajaran apa? Lebih seneng pelajaran apa? Agama ya? Ya. Tidak jaminan ya anak, ya Zahid, ya. Bapak ibu, bapaknya bang, guru, ya, dosen, tabib, langsung anaknya menurun otomatis. Tidak. Baru ini apa bapaknya? Travel apa menurun jadi tukang ini punya biro, tidak otomatis, ya. Maka dia yang maha kuasa terhadap segalanya, dan dialah yang berkuasa atas sekalian hamba-hambanya, dan dia maha bijaksana dan maha mengetahui. Kemudian Allah juga berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabin mubin. Dan tidak ada satu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberinya rizki, dan dia mengetahui tempat tinggal binatang itu dan kemana perginya. Semua tertulis di mana? Di kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Kemudian juga para santri perhatikan, selain ayat-ayat Al-Quran tadi, banyak pula hadis Nabi yang isinya menjelaskan akidah dan qadar ini, akidah ini, serta menerangkan betapa pentingnya hal ini. Di antaranya hadis yang ada dalam kitab hadis Arba'in, ya. Antuk mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kamu beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada qadar baik dan buruk. Tuh, baik dan buruk. Menurut manusia buruk, tapi dalam pandangan Allah sesungguhnya itu baik. Hanya kita belum mampu memahami hikmahnya, bisa jadi begitu. Ilmu kita terbatas. Kemudian juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Aku berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yauman, pada suatu hari, faqala, kemudian Nabi bersabda, ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Saya akan ajarkan kepadamu, wahai anak kecil. Gulam, ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Hei anak kecil, gulam, saya akan ajarkan kepadamu, ya, kalimat. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, maka
Dia akan menjagamu. Ihfatillah yahfadzka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahak. Lanjutannya, jagalah Allah, maka kamu akan merasa Dia memperhatikanmu. Ya. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu meminta sesuatu pertolongan, mintalah kepada Allah. Ya. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in. Bila kalau kamu minta pertolongan, ya, takut atau sedih apalah, butuh kepada Allah, butuh pertolongan, mintalah itu hajatmu itu kepada Allah. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Tahuilah bahwa jika satu umat berkumpul untuk memberi suatu manfaat bagimu, ingin supaya kita dapat manfaat, mungkin punya jabatan atau dapat harta, ternyata apa? Ketahuilah, mereka tidak akan dapat melakukannya selain yang telah ditentukan oleh Allah kepadamu. Jadi percuma, ya, semua manusia menolong kita tetap saja tidak bisa kecuali apa yang Allah tentukan untuk kita atau takdir kita itu. Ya. Wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in. Sekiranya manusia itu semuanya berkumpul, ya, menghendaki kita, ya, supaya mencelakai kita, ya, durruka, ya, kita dapat bala. Kata Allah, lam yadurruka illa bi syai'in. Ya, kata Nabi, tidak akan mereka bisa memberikan mudarat kepadamu kecuali sesuatu bisyai'in qad kataballahu alaih. Kalau memang itu sudah, karena memang sudah ditetapkan dalam takdirmu. Jadi nggak bisa. Kamu mau dibegal, ya, kamu mau apa, dijambret. Kalau Allah takdirkan selamat, selamat. Gitu ya. Tidak ada yang bisa melawan kekuatan Allah. Ya, ini akidah, ya. Rufi'atil aqlam wa jafatis suhuf. Akhir hadisnya, pena telah diangkat dan lembaran-lembaran kertas tinta telah kering. Jadi sudah apa namanya, ditetapkan akan terjadi apapun itu, ya, semua dalam ilmu Allah. Hadirin para sahabat radhiyallahu anhu, ya, mendidik anak-anak mereka dengan akidah ini. Nih, para sahabat Nabi, muridnya siapa? Muridnya Rasul. Muridnya Rasul itu sahabat-sahabat mendidik anak-anak beliau, berarti namanya tabi'in, ya, yang mengikuti sahabat, ya. Dididik dengan akidah ini dan menancapkannya pada jiwa mereka keyakinan yang kokoh. Tidak usah takut. Apalagi kok ini takut kegelapan, misalnya ada mati lampu udah takut mau ke kamar mandi. Apaan? Tidak ada makhluk di muka bumi ini, baik jin dan manusia, kalau Allah melindungi kita, mereka tidak akan bisa mencelakai, memberikan mudarat kepada kita. Itu dipegang betul untuk keyakinan itu. Harus namanya kokoh, terhujam, ya, di jiwa itu, di hati itu yang kokoh, ya. Kemudian berkata Atha bin Abi Rabah, aku bertanya kepada Al-Walid bin Ubadah bin As-Samit, apa pesan ayahmu menjelang wafat? Yang menjawab, ia berkata, hai anakku, ya, hai anakku, bertakwalah kepada Allah. Ketahuilah bahwa kamu tidak akan dapat bertakwa dan mencapai ilmu hingga menyembah Allah semata dan beriman kepada ketentuan yang baik dan ketentuan yang buruk. Paham? Apa wasiatnya? Nasihatin anaknya. Tidak dianggap punya iman
Apa tadi? Kalau tidak beriman kepada takdir Allah yang baik dan takdir Allah yang buruk. Kalau yang baik gampang dapat nikmat, ya. Tapi kalau yang buruk, bala, ujian, musibah, ya, dia sulit. Maka menjadi ukurannya itu tidak akan dianggap beriman kalau tidak bisa menerima ketentuan Allah yang baik dan yang buruk. Kemudian aku bertanya, wahai ayah, bagaimana caranya beriman pada ketentuan yang baik dan yang buruk itu? Kemudian ia menjawab, kamu mengetahui bahwa suatu musibah yang menimpamu bukan untuk menyalahkanmu, dan suatu kesalahan bukan untuk memberi musibah padamu. Jika kamu mati tanpa keyakinan ini, kamu akan masuk neraka. Itu caranya, ya. Jadi kita harus tahu bahwa suatu musibah itu menimpa, ya memang ketetapan Allah, bukan kita karena salah begitu, memang Allah tetapkan. Dan suatu kesalahan bukan untuk memberi musibah padamu. Itu poinnya, ya, bahwa pentingnya kita betul-betul menerima ar-ridho bil qada, ya, ridho bil qada, menerima ketetapan Allah, ya. Hal ini harus dijelaskan bahwa ketentuan atau qadar terbagi menjadi ketentuan baik dan ketentuan yang buruk yang dihubungkan kepada manusia dan makhluk. Sedangkan bila dihubungkan dengan Allah, maka takdir itu semuanya baik. Takdir tadi baik buruk, tapi bila dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya takdir itu semuanya baik. Baik buruk itu nggak ada, semuanya baik. Kita kembalikan kepada Allah karena mengandung hikmah. Maka orang Islam tidak gampang bunuh diri. Tidak seperti orang-orang ateis, orang-orang kafir, umpamanya orang Jepang gampang sekali bunuh diri, pengen usahanya jaya, targetnya tidak tercapai, sedih dia, kecewa dia, frustasi, bunuh diri. Atau juga orang Indonesia kita dengar putus cinta dia, bunuh diri. Orang anak kecil tidak bisa beli pensil apa pena buku, bunuh diri. Coba di timur, ya. Oleh karenanya para santri, penting sekali kita memiliki keimanan yang benar, ya, akidah yang kuat, utamanya terhadap takdir Allah. Jadi kalau kembali kepada Allah, semua takdir itu baik, mengandung hikmah, mengandung keadilan dalam sisi Allah, dan merupakan rahmat dari Allah. Takdir itu terkadang dinampakkan dalam bentuk musibah, ujian, dan hal-hal lain yang tidak disukai manusia, ya. Tapi padahal itu memiliki hikmah yang banyak. Di antaranya, ya, satu, ujian bagi hamba-hambanya dan untuk menyeleksi iman. Musibah itu, ya, ditimpakan oleh Allah memiliki tujuan. Apa itu? Supaya menyeleksi keimanan hamba Allah, ya, kita itu diuji. Iman di hati mereka menambah derajat mereka serta memberi pahala. Diuji musibah, sabar, pahala. Termasuk juga apa? Meninggikan derajat wa nablughum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaihi turja'un. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan hanya kepada kamilah kalian akan kembali. Ahasiban nasu ayyudraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Tanya oleh apa? Apakah manusia itu
berpikir kira-ngira bahwa mereka itu dibiarkan begitu saja mengucapkan kami telah beriman, yaquluna amanna, saya beriman, terus biarkan begitu saja? Tentu tidak. Wahum la yu'minun, padahal mereka sesungguhnya belum beriman. Karena apa? Belum teruji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu. Belum, pengakuan imanmu belum teruji, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui orang-orang yang sodaku dari mereka yang benar imannya itu, ya. Allah paling tahu. Sekaligus juga walaya lamanal kadzibin, dan Allah yang paling tahu siapa dari hamba-hambanya yang bohong-bohong, dusta, ngakunya iman tapi terpaksa, mau menutup aurat tapi aslinya jengkel. Misalnya kalau ada seorang wanita begitu apa, mau dia nutup aurat tapi greget, gerah, panas. Mau dia membayar zakat, dia nailah bersedekah, ya, tapi asli hatinya apa? Wah, sayang sekali, ya, uang dibagi-bagi, nyarinya aja susah begitu, ya. Maka tidak semudah itu Allah memberikan iman atau orang itu mengaku beriman, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala tanpa Allah memberikan ujian untuk pembuktian daripada keimanannya itu. Kemudian berikutnya pendidikan, ya, pembinaan dan ganjaran. Ujian musibah itu siapapun kita pasti, ya, hidup itu apa? Berpasangan. Kadang susah, kadang senang, kadang baik, kadang buruk, kan begitu. Kadang kalah, kadang menang, selalu berpasangan begitu. Maka musibah ujian yang Allah berikan sebagai pendidikan jiwa, pembinaan dan ganjaran yang dipercepat agar manusia diberi pahala karena kebenaran yang ia lakukan dan kembali dari kesalahannya. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpamu itu disebabkan oleh perbuatan tangan-tangan kalian sendiri, dan Dia memaafkan sebagian besar kesalahan. Kemudian juga dari hadis Nabi diriwayatkan oleh sahabat Nabi Anas radhiyallahu anhu, jika Allah menghendaki kebaikan hambanya, maka Allah akan mempercepat hukuman di dunia. Jadi orang diberikan musibah itu hukuman. Sebab apa? Allah ingin dia nanti di akhirat menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan tidak membawa dosa, karena sudah digugurkan dosanya di dunia dengan diberi musibah. Tuh, ya. Kemudian jika Allah menghendaki keburukan bagi hambanya, maka ditahan dosanya. Orang yang diberikan nikmat terus menerus, tapi dia tidak sholat, tapi tidak puasa, tapi dia tidak bayar zakat, tidak mengerjakan haji, tidak melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, tetapi nikmatnya Allah berikan terus menerus, itu namanya istidraj, pembiaran. Dibiarkan, diberikan nikmat, bertujuan nanti akan diazab dengan azab yang sekeras-kerasnya tanpa pengurangan. Kalau orang berbuat salah dikasih ujian musibah supaya apa? Dosanya berguguran. Tapi ini dibiarkan terus, ya. Itu namanya Allah memberikan istidraj, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Karena dari ayat-ayat tadi, ya, jelas sudah, ya, bahwa hidup ini pada akhirnya bermuara apa? Ini kesimpulan, bermuara pada sabar dan syukur. Dua sisi mata uang. Bagaimana penerapannya? Anak dapat nikmat, syukur. Dapat ujian,
sabar. Semuanya menjadi pintu kebaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.